Lanjut ke slide berikutnya. Inilah saatnya kita melihat hasil kerja keras kita melalui jawaban latihan pencatatan jurnal umum. Slide ini menyajikan tabel jurnal yang telah diisi secara lengkap untuk memverifikasi akurasi dari 6 transaksi bulan April yang baru saja kalian kerjakan. Kalian bisa mengamati bagaimana setiap transaksi diterjemahkan ke dalam posisi debit dan kredit yang tepat, seperti setoran modal di tanggal 1 April dengan kas di posisi debit, hingga pengambilan prive oleh pemilik pada tanggal 12 April. Perhatikan kembali ketelitian pada transaksi tanggal 5 April, di mana pembelian persediaan secara kredit dicatat dengan mengkredit akun utang dagang, bukan kas. Gunakan tabel ini sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi apakah analisis akun dan penempatan nilai nominal kalian sudah sesuai dengan standar akuntansi. Dengan mencocokkan hasil latihan ini, kalian akan semakin percaya diri dalam menyusun jurnal umum yang bersih, akurat, dan tentunya seimbang untuk bisnis kalian ke depannya. Lanjut ke slide berikutnya. Inilah tahap akhir yang paling krusial dalam proses pencatatan, yaitu verifikasi keseimbangan. Setelah seluruh transaksi berhasil dicatat ke dalam jurnal, kita wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa total nilai di sisi debit benar-benar sama dengan total nilai di sisi kredit. Berdasarkan hasil latihan kita sebelumnya, kita dapat melihat bahwa total debit yang terdiri dari akumulasi akun kas, peralatan kantor, persediaan, beban listrik, dan prive menghasilkan nilai sebesar 30 juta rupiah. Di sisi lain, total kredit yang mencakup modal pemilik, akumulasi pengeluaran kas, utang dagang, dan pendapatan jasa juga menunjukkan nilai yang tepat sama, yaitu 30 juta rupiah. Tercapainya angka yang identik di kedua sisi ini membuktikan bahwa jurnal Anda sudah seimbang, yang menandakan bahwa setiap transaksi telah dicatat dengan benar sesuai prinsip akuntansi berpasangan. Dengan verifikasi yang solid ini, Anda kini memiliki fondasi data yang akurat untuk melangkah ke tahap siklus akuntansi berikutnya dengan penuh percaya diri. Lanjut ke slide berikutnya, mari kita rangkum poin penting dari materi jurnal umum hari ini. Sebagai catatan pertama dalam siklus akuntansi, jurnal umum berfungsi mendokumentasikan setiap transaksi secara kronologis dengan menunjukkan posisi debit dan kredit secara seimbang. Ketelitian dalam menerapkan aturan debit kredit sangatlah krusial, karena kesalahan pada tahap ini akan berdampak sistemik pada buku besar hingga laporan keuangan akhir. Bagi UMKM, jurnal umum bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama untuk melacak transaksi, memperkuat kendali bisnis, dan menyediakan data akurat dalam pengambilan keputusan strategis. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas poin-poin penting materi 2 sebagai rangkuman akhir untuk memastikan tidak ada pemahaman yang terlewat. Slide ini menegaskan kembali bahwa jurnal umum adalah gerbang utama dalam siklus akuntansi, di mana setiap transaksi dicatat secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya. Penting untuk selalu diingat bahwa setiap transaksi memiliki dampak ganda yang memengaruhi posisi debit dan kredit secara seimbang. Ketelitian Anda dalam menjaga keseimbangan persamaan akuntansi adalah kunci, karena total debit harus selalu sama dengan total kredit tanpa terkecuali. Format standar yang kita gunakan mulai dari tanggal hingga referensi, bukan sekadar administratif, melainkan fondasi untuk tahap posting ke buku besar dan penyusunan laporan keuangan. Mengingat besarnya dampak kesalahan jurnal terhadap seluruh laporan akhir, memahami aturan dasar ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap pemilik bisnis yang ingin mengelola keuangannya secara profesional. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas persamaan akuntansi sebagai dasar pencatatan jurnal untuk memahami logika di balik setiap angka yang kita input. Penting untuk diingat bahwa persamaan akuntansi menunjukkan hubungan antara sumber daya yang dimiliki usaha atau aset dengan sumber pendanaannya yang berasal dari liabilitas dan ekuitas. Setiap kali suatu transaksi terjadi,
Perubahan pada ketiga unsur ini harus dicatat sedemikian rupa agar keseimbangan persamaan tetap terjaga. Prinsip inilah yang menjadi alasan mengapa setiap entry jurnal selalu memiliki dua sisi, yaitu debit dan kredit, guna memastikan bahwa aset perusahaan akan selalu setara dengan jumlah kewajiban dan modal yang ada. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas konsep dasar persamaan akuntansi untuk melengkapi pemahaman kita tentang logika pencatatan keuangan. Seperti yang terlihat pada gambar, jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap perubahan elemen keuangan secara rinci melalui mekanisme debit dan kredit. Oleh karena itu, setiap entry jurnal yang Anda buat sebenarnya merupakan representasi matematis dari persamaan akuntansi dalam bentuk pencatatan akuntansi yang sistematis. Dengan memahami konsep ini, Anda tidak hanya sekadar menghafal posisi akun, tetapi juga memahami alasan di balik setiap angka yang diletakkan di sisi debit maupun kredit agar keseimbangan neraca perusahaan tetap terjaga. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas mengenai peran jurnal dalam persamaan akuntansi untuk merangkum keterkaitan antara pencatatan harian dengan logika dasar keuangan bisnis. Seperti yang telah kita pelajari, jurnal umum memiliki peran krusial dalam mencatat setiap perubahan yang terjadi pada tiga unsur utama dalam persamaan akuntansi, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Melalui mekanisme debit dan kredit, setiap transaksi didokumentasikan sedemikian rupa sehingga setiap perubahan tersebut tetap menjaga keseimbangan persamaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, jurnal bukan sekadar daftar transaksi, melainkan instrumen yang memastikan bahwa setiap penambahan atau pengurangan nilai dalam bisnis Anda selalu dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, sehingga posisi keuangan perusahaan tetap akurat dan seimbang di setiap tahapannya.